Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Riyadi. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu proyek UAS dari mata kuliah Business Intelligence yang berjudul Rancangan Aplikasi Penyewaan Lapangan Olahraga. Latar belakangnya adalah fasilitas dalam berolahraga sangatlah banyak, salah satunya adalah lapangan. Tetapi ada beberapa olahraga yang sangat membutuhkan lapangan sebagai fasilitas untuk berolahraga. Karena terbatasnya lapangan olahraga yang ada dan banyaknya pemain yang ingin menyewa tempat, hal tersebut menjadikan sering penuhnya atau full lapangan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah aplikasi penyewaan lapangan olahraga sebagai tata kelola sewa lapangan. Pada website ini, pengunjung akan diperlihatkan jadwal lapangan yang kosong mulai dari hari dan waktu. Kemudian pengunjung juga dapat membooking lapangan tersebut tanpa harus menghubungi penjaga lapangan. Ide bisnisnya. Saya mendapatkan ide bisnis ini pertama kali ketika saya sedang diberikan tugas untuk mereservasi atau membooking GOR. Karena proses booking atau reservasi yang masih manual, banyak kesulitan yang saya rasakan, seperti sulitnya untuk menghubungi penjaga GOR tersebut. Karena sulit untuk menghubungi penjaga GOR tersebut, jadi kita harus datang ke tempat yang akan kita reservasi lapangan tersebut. Di situ kita juga tidak tahu hari apa yang kosong, kita tidak bisa melihat waktu kapan yang kosong, jadi kita harus cepat-cepatan. Oleh karena itu, saya ingin membuat sebuah aplikasi penyewaan lapangan untuk mempermudah orang dalam melakukan proses booking atau reservasi. Mereka tidak perlu datang ke tempat, langsung hanya perlu membuka aplikasi dan dapat melakukan proses booking. Dan juga mereka bisa melihat jadwal apa saja yang tersedia, dan pembayaran cukup mudah. Customer diberikan pilihan, yaitu dengan membayar langsung atau membayar di tempat. Selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis saya menggunakan BMC atau Business Model Canva. Yang pertama, Key Partners. Key Partners kita tuh komunitas pencinta olahraga dan klub olahraga. Yang kedua ada Key Activities. Yang pertama, user dapat melakukan pemesanan. Yang kedua, user dapat melakukan pembayaran. Yang ketiga, user dapat melihat jadwal. Yang keempat, verifikasi dilakukan oleh admin. Yang kelima, admin dapat melakukan manajemen data reservasi. Selanjutnya ada value proposition. Dapat melakukan proses transaksi tanpa harus datang langsung ke tempat. Kemudian ada customer relationship. Kita akan memberikan potongan harga. Kemudian customer segment, di mana semua kalangan yang ingin berolahraga mulai dari muda hingga lanjut usia. Kemudian key resources, itu ada aplikasi sport center berbasis website dan server hosting yang kita butuhkan. Selanjutnya ada channels. Channel yang kita gunakan itu untuk sebagai media promosi. Yang pertama, iklan pada media sosial dan word of mouth. Kemudian ada cost structure, sewa hosting web dan gaji pegawai. Kemudian revenue streams kita tuh dari pemesanan dari customer. Selanjutnya ada proses bisnis, di mana customer melakukan login. Setelah melakukan login, mereka akan masuk ke homepage, di mana mereka akan melakukan booking dengan cara masuk ke menu booking. Di menu booking, customer akan melakukan reservasi lapangan dengan cara memilih jadwal lapangan tersedia. Terus selanjutnya mengisi form pemesanan. Jika pesanan belum sesuai, maka mereka akan memilih jadwal yang tersedia lagi. Kemudian jika sudah sesuai, customer akan melakukan pembayaran. Selanjutnya menunggu konfirmasi. Selama menunggu konfirmasi, jika ingin melakukan pembatalan pemesanan, jika iya, pembatalan akan berhasil langsung masuk ke jika iya, pembatalan berhasil dilakukan. Tapi jika tidak, admin akan mengkonfirmasi pembayaran.
kemudian akan mereservasi lapangan dan datanya akan disimpan, kemudian berhasil direservasi. Selanjutnya ada use case dan spesifikasi. Use case dari reservasi lapangan itu ada customer bisa melakukan registrasi, terus login, terus ada jadwal lapangan yang nantinya bisa untuk melihat detail jadwalnya, dan reservasi. Kemudian ada daftar reservasi, dan customer melakukan pembayaran dan akan mendapatkan bukti pembayaran. Yang kedua ada admin dapat melakukan login, kemudian mereka melihat data reservasi. Di dalam data reservasi mereka bisa mengubah data, mengubah, menghapus, ataupun dan mengonfirmasi. Kemudian ada data pembayaran, di mana untuk konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada use case deskripsi. Yang pertama ada registrasi. Use case registrasi, aktor yang ada customer. Deskripsinya itu customer mendaftarkan akun. Normal course-nya di bagian customer mengisi form pendaftaran untuk mendaftarkan akun. Kemudian prekondisinya customer masuk mengisi form pendaftaran. Post conditionnya customer berhasil membuat akun. Kemudian ada login, aktor ada customer juga. Deskripsinya customer melakukan login untuk masuk ke dalam website. Bagian customer normal course-nya di bagian customer memasukkan ID password yang telah didaftarkan untuk masuk ke dalam website. Preconditionnya customer mengisi ID dan password yang telah terdaftar. Post conditionnya customer berhasil masuk ke dalam website. Selanjutnya ada jadwal lapangan, aktornya masih customer. Deskripsinya customer melihat jadwal lapangan. Normal course-nya customer masuk ke menu reservasi untuk melihat jadwal lapangan yang tersedia. Preconditionnya customer masuk ke menu reservasi. Post conditionnya customer melihat jadwal yang tersedia. Use case selanjutnya ada detail jadwal. Aktornya adalah customer. Deskripsinya customer melihat detail jadwal lapangan. Normal course-nya bagian customer masuk ke menu reservasi untuk melihat jadwal lapangan yang tersedia seperti hari, jadwal, serta harga. Preconditionnya customer masuk ke menu reservasi. Post conditionnya customer melihat detail jadwal yang tersedia. Selanjutnya ada reservasi. Aktornya masih customer. Deskripsinya customer melakukan reservasi lapangan. Normal course-nya customer melakukan reservasi lapangan yang telah ditentukan. Preconditionnya customer memilih jadwal yang tersedia dan melakukan reservasi. Post conditionnya customer berhasil memilih jadwal yang direservasi. Selanjutnya ada use case daftar reservasi. Aktornya ada customer. Deskripsinya ada customer melihat jadwal lapangan. Normal course-nya melihat jadwal yang telah direservasi. Preconditionnya customer melihat jadwal yang telah direservasi. Post conditionnya customer melihat jadwal yang tersedia. Kemudian ada pembayaran. Aktornya customer. Deskripsinya customer membayar tagihan reservasi lapangan. Normal course-nya customer melakukan pembayaran dari reservasi yang telah dilakukan. Preconditionnya customer melakukan pembayaran jadwal yang telah direservasi. Post conditionnya customer berhasil membayar. Selanjutnya ada bukti pembayaran. Use case bukti pembayaran. Aktornya adalah customer. Deskripsinya customer menerima bukti pembayaran. Normal course-nya customer akan mendapatkan bukti pembayaran setelah pembayaran berhasil dilakukan. Preconditionnya customer melakukan pembayaran reservasi. Post conditionnya customer menerima bukti pembayaran. Use case dari admin. Nama use case login. Aktornya ada admin. Deskripsinya admin melakukan login untuk masuk ke website. Normal course-nya admin masukkan ID dan password yang telah didaftarkan sebagai admin untuk masuk ke dalam website. Preconditionnya admin mengisi ID dan password yang telah terdaftar sebagai admin. Post conditionnya admin berhasil masuk ke dalam website. Selanjutnya ada data reservasi, di mana aktornya itu admin. Deskripsinya admin melihat data reservasi. Normal course-nya admin data reservasi yang telah tersimpan. Preconditionnya admin melihat data reservasi yang telah tersimpan. Post conditionnya admin berhasil melihat data reservasi yang telah tersimpan.
Dan selanjutnya ada use case mengubah data reservasi. Aktornya masih admin. Deskripsinya admin dapat mengubah data reservasi. Normal course-nya admin dapat mengubah, menghapus, serta menambahkan data yang tersimpan. Precondition-nya admin dapat mengubah, menghapus, dan menambahkan data reservasi yang ada dan tersimpan. Post condition-nya data berhasil diubah, dihapus, atau ditambahkan yang dan disimpan ke data reservasi. Kemudian ada use case data pembayaran. Aktornya admin. Deskripsinya itu admin melihat data pembayaran. Bagian normal course-nya admin dapat melihat data pembayaran yang baru masuk maupun yang sudah lama. Precondition-nya admin melihat data pembayaran. Post condition-nya admin berhasil melihat data pembayaran. Dan terakhir adalah use case konfirmasi pembayaran. Aktornya itu admin, di mana admin mengonfirmasi pembayaran dari customer. Normal course-nya admin mengonfirmasi pembayaran yang dilakukan customer. Precondition-nya admin mengonfirmasi pembayaran customer yang masuk. Post condition-nya admin berhasil mengonfirmasi pembayaran customer. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama adalah registrasi, di mana tuh user masuk ke website, nanti sistem akan menampilkan halaman websitenya. Kemudian user mengklik tombol login, kemudian menampilkan tampilan login. User masuk ke registrasi, menampilkan form registrasi, dan user mengisi form registrasi. Jika sudah benar, jika masih ada yang salah, maka akan mengisi form registrasi lagi. Tapi jika sudah benar, akan masuk langsung ke tampilan homepage. Kemudian login user. Setelah mendapatkan user ID dan password, selanjutnya user hanya tinggal login, tidak perlu registrasi. Yang dimana dia masuk ke website, nanti akan ditampilkan halaman websitenya. Kemudian user mengklik tombol login, kemudian akan ditampilkan oleh sistem, dan selanjutnya user akan mengisi user ID dan password yang telah terdaftar. Jika salah, maka akan mengisi kembali. Tapi jika benar, maka langsung akan ditampilkan homepage. Selanjutnya adalah activity diagram login admin, di mana kurang lebih masih sama. Admin akan masuk ke website, kemudian ditampilkan halaman websitenya. Kemudian admin login, kemudian ditampilkan halaman login. Kemudian admin mengisi user ID dan passwordnya yang password admin. Jika valid, jika tidak valid, maka akan mengisi kembali. Jika valid, maka akan langsung menampilkan homepage admin. Selanjutnya ada reservasi. Dalam reservasi, user akan masuk ke website. Kemudian dari website, sistem akan menampilkan website tersebut. Habis itu user akan mengklik reservasi jadwal lapangan. Kemudian sistem akan menampilkan page dari menu jadwal lapangan. Di situ user akan memilih jadwal lapangan yang tersedia. Sistem akan menampilkan form pemesanan. Jika sudah ditampilkan, maka akan diisi oleh user. Jika belum sesuai, maka akan diisi kembali oleh user. Tapi jika sudah sesuai, maka reservasi tersimpan. Selanjutnya ada pembayaran dan pembatalan. Di sini user akan login. Setelah login, sistem akan menampilkan page login. User akan masukkan user ID dan password. Kemudian sistem akan menampilkan homepage atau halaman utama. Kemudian user masuk ke pembayaran. Selanjutnya sistem akan menampilkan invoice pemesanan. Kemudian user akan memilih jenis pembayaran. Sistem akan menampilkan jenis pembayaran. Terus user akan mengisi form pembayaran. Jika form sudah tepat, maka pembayaran berhasil dan cetak bukti pembayaran. Tapi jika belum, maka akan
mengisi pembayaran kembali. Tapi jika user akan membatalkan, maka bukan pembatalan. Sistem akan menunggu konfirmasi pembatalan, admin akan mengkonfirmasi pembatalan, dan selanjutnya reservasi diupdate. User batal untuk mereservasi. Dan selanjutnya adalah case diagram. Dalam case diagram terdapat user, reservasi, pembayaran, admin, dan jadwal lapangan. Di dalam user ada user ID, password, dan nomor handphone. User ID berbentuk varchar, passwordnya password berbentuk password, nomor handphone berbentuk varchar. Di user dapat login, reservasi, dan melakukan pembayaran. Kemudian ada reservasi, di mana ID reservasi, user ID, durasi, dan total harga. ID reservasinya berbentuk varchar, user ID-nya berbentuk varchar, durasinya berbentuk varchar, total harga juga berbentuk varchar. Reservasi menampilkan invoice pemesanan. Kemudian ada jadwal lapangan yang berisi ID lapangan, durasi, dan total harga. ID lapangan berbentuk varchar, durasinya berbentuk varchar, dan total harga berbentuk varchar. Jadwal lapangan menampilkan detailnya. Kemudian ada pembayaran, di mana ada ID pembayaran yang berbentuk varchar, ada user ID yang berbentuk varchar, kemudian durasi yang berbentuk varchar, total harga juga berbentuk varchar. Pembayaran, verifikasi secara manual, dan invoice pemesanan. Dari gambar ini, user terhubung dengan reservasi, pembayaran, dan jadwal lapangan. Kemudian ada admin. Admin terdapat user admin berbentuk varchar dan password berbentuk password. Admin dapat login, kemudian admin dapat melihat data reservasi, mengubah data reservasi, serta menghapus data reservasi. Selanjutnya ada sequence diagram registrasi, di mana mengisi data pada registrasi form yang ditampilkan oleh registrasi form, kemudian akan disimpan di data. Dari data validasi registrasi, divalidasi data registrasi tersebut, dan kemudian akan menampilkan homepage. Selanjutnya ada sequence diagram login admin dan user. Di sini user akan ketika ditampilkan login form akan mengisi username dan password. Jika password salah akan dapat feedback username dan password salah. Jika benar akan divalidasi oleh data login sukses, dan akan menampilkan halaman utama. Sama seperti user, admin akan memasukkan password dan username dalam login form. Jika password dan username salah, maka akan mendapat feedback berupa teks kalau username dan password salah. Jika sudah benar, akan divalidasi oleh data login. Jika benar, login sukses dan menampilkan halaman utama admin. Selanjutnya ada sequence reservasi. User dengan menu reservasi masuk ke menu reservasi. Kemudian di jadwal lapangan, user akan memilih jadwal lapangan dan akan ditampilkan form reservasi. Selanjutnya ada reservasi lapangan. Kemudian user mengisi form reservasi lapangan. Setelah sudah mengisi, pesanan sudah sesuai. Jika sesuai, maka akan berhasil reservasi dan akan masuk ke data reservasi. Admin akan melihat data tersebut dan akan ditampilkan data dari reservasi yang user lakukan. Selanjutnya adalah mockup dan prototype. Ini adalah tampilan dari login. Kemudian ini tampilan dari homepage. Kemudian ini ada booking page. Ini data-data yang booking page atau reservasi. Kemudian ini admin homepage.
ini tampilan admin setelah verifikasi berhasil. Kemudian ini tampilan data yang berhasil diubah. Kemudian tampilan data yang berhasil dihapus. Dan untuk selanjutnya saya akan menampilkan prototype yang telah jadi, lebih tepatnya alur. Pertama dari flow, kita mulai dari flownya. Pertama registrasi terlebih dahulu, masukkan username, password, dan nomor telepon. Setelah sudah dimasukkan, maka akan registrasi dan data akan tersimpan. Kemudian kita masukkan username dan password yang telah kita buat, yang itu user 1 dan passwordnya user 1. Kemudian kita login. Kemudian ini tampilannya. Kita masuk ke menu book now. Di sini kita akan dapat 3. Kemudian kita pilih misalkan pagi, dan akan diberikan data-datanya untuk diisi. Kita isi nama, tanggal, durasinya berapa, paket apa, pagi, waktunya jam berapa, tinggal dipilih. Kemudian next, dan akan dikonfirmasi lagi untuk nama, tanggalnya, terus kemudian durasinya, jamnya apa, waktunya jam berapa, dengan total harga 100.000. Jika sudah, akan langsung ke button pemesanan. Pembayarannya, pilih pembayaran langsung atau di tempat. Jika langsung, akan diberikan pembayarannya mandiri atau dana. Setelah melakukan pembayaran, akan diminta untuk mengirimkan bukti pembayarannya. Setelah selesai dikirimkan, pembayaran berhasil. Dan selanjutnya kita akan masuk ke form admin. Kita masukkan ID dan password admin, user ID dan password admin. Kemudian kita login atas nama Adi, tanggal untuk reservasi Senin, durasinya 2 jam, paket pagi, dan waktunya 7.30. Dengan jika sudah pembayarannya sudah dikonfirmasi, sudah masuk, maka admin akan langsung berhasil dan terverifikasi. Tapi jika pembayaran dibatalkan, maka akan hapus. Kamu yakin hapus reservasi? Ya, selesai dan akan terhapus. Tapi jika ingin diubah, misalkan durasinya kita ubah, maka reservasi berhasil. Jadi 4 jam. Ya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.